podcast Nasan. Nanda Sausan, mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara. Aku Isnanda Tulvia Jana dengan NIM 2418820303010. Dan aku Sausana Difatul Kamila dengan NIM 241882030021. Seneng banget nih hari ini kita bisa ngobrol santai tapi tetap bermanfaat buat teman-teman semua. Betul banget. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kampus kita, Universitas PGRI Wiranegara yang biasa disebut dengan nama Uniwara. Dan pembahasannya juga nyambung sama mata kuliah kita, yaitu kewarganegaraan. Jadi kita bukan cuma sekedar ngomongin kampus aja nih, tapi juga nilai patriotisme, sejarah, budaya kampus, sampai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Karena ternyata nama Uniwara itu mempunyai makna yang dalam banget ya. Iya, bukan cuma nama yang keren aja ternyata, Iya. tapi juga ada sejarah perjuangan dan nilai kepahlawan di balik nama itu. Kalau ngomongin tentang sejarah Uniwara nih, ternyata panjang juga ya prosesnya sampai jadi universitas seperti sekarang. Betul nih teman-teman. Jadi awalnya Uniwara itu bukan langsung berbentuk universitas, tapi dulu berasal dari IKIP PGRI Jawa Timur, lalu berubah menjadi STKIP PGRI Pasuruan. Nah, status sebagai STKIP PGRI Pasuruan itu dulu resmi didapat berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1986. Dan kampusnya sendiri terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 27 sampai 29 Pasuruan. Yang menariknya nih, ternyata gedung lama kampus kita, mohon maaf, ya, punya nama yang unik banget, yaitu Kridaning Pujangga Anggotro Bongso. Nah, pertama kali aku denger itu bingung, artinya itu apa ya? Iya, aku Ternyata pun itu juga punya gitu. filosofi Jawa yang dalam banget. Ya, katanya Krida itu artinya 6, terus Pujangga itu artinya 8, Anggotro itu 9, dan Bongso artinya 1. Jadi menggambarkan tahun peresmian gedung tersebut, yaitu 1986 tadi. Dan makna keseluruhan itu keren banget, yaitu gerakannya seorang pendidik membentuk bangsa. Ya, menurutku itu relate banget sama tujuan pendidikan zaman sekarang ya. Karena mahasiswa bukan cuma belajar dari nilai, tapi juga dibentuk jadi manusia yang berguna buat masyarakat dan juga negara. Nah, lalu perjalanan kampus ini terus berkembang sampai akhirnya pada tanggal 18 Februari 2023 resmi berubah bentuk menjadi Universitas PGRI Wiranegara atau juga disebut Uniwara. Nah, yang paling menarik menurutku adalah alasan kenapa dipilih menjadi nama Wiranegara. Karena ternyata nama itu diambil dari gelar seorang tokoh nih, tokoh pejuang terkenal, yaitu Untung Suropati. Ya, jadi sebelum dikenal sebagai Untung Suropati, nama aslinya adalah Surawiraji. Ya, Surawiraji yang lahir di Gagal Bali sekitar tahun 1660. Iya. Nah, semasa waktu kecilnya itu nggak muda ya teman-teman. Sejak umur 7 tahun itu beliau sudah mengabdi kepada seorang Belanda yang bernama Van Moor. Ya, dan karena dianggap pembawa keberuntungan, akhirnya dia ini dipanggil siapa namanya tadi? Si Untung. Ya, si Untung. Dari nama Surawiraji menjadi nama si Untung awalnya. Terus Nah, kemudian ketika beranjak dewasa, mungkin sekitar umur 20 tahunan, Ya. Beliau dipenjara oleh VOC. Nah, tapi hebatnya di sini dia itu berhasil melarikan diri dengan tahanan yang lainnya ya. Ya, terus setelah itu hidupnya tuh berubah total. Setelah kabur itu, dalam pelariannya dia tuh sempat jadi buronan guys, tapi malah ditawari jadi tentara VOC. betul, keren ya. Dan dari situ kemampuan militernya juga berkembang sampai akhirnya dia mendapatkan tugas menangkap Pangeran Purbaya gitu ya. Di perjalanan ini terjadi peristiwa yang penting itu yang membuat nama Suropati muncul. Ya, jadi saat melewati wilayah Cirebon terjadi kerusuhan antara Untung dan anak angkat kerajaan Cirebon yang bernama Suropati itu. Lalu dari situlah nama Suropati diberikan kepada si Untung ini tadi. Nah, jadi namanya menjadi Untung Suropati gitu ya. Setelah itu
untuk meminta perlindungan ke kerajaan Cirebon, tapi akhirnya disarankan untuk pergi ke Mataram. Nah, saat sampai di Mataram, Untung Suropati membantu kerajaan menumpas pemberontakan dan semakin dipercaya. Sampai akhirnya dengan restu kerajaan Mataram, Untung Suropati melakukan perlawanan di Pasuruan yang saat itu dipimpin oleh Bupati Anggajaya. Dan setelah berhasil menguasai Pasuruan, beliau mengangkat dirinya menjadi bupati dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Nah, dari sinilah nama Wiranegara itu berasal. Nah, makna katanya itu juga keren banget teman-teman. Wira yang berarti pahlawan, pejuang, berani, berbudi luhur dan tangguh. Ya, sedangkan negara itu berarti bangsa atau tanah air. Jadi Wiranegara artinya pejuang atau pahlawan yang membela negara. Dan menurutku itu cocok banget dijadikan identitas kampus tercinta kita. Ya, betul banget, karena mahasiswa itu juga harus punya semangat berjuang. Ya, betul. Bukan cuma di medan perang aja, tapi juga dalam pendidikan, moral, dan juga kehidupan sosial. Nah, kalau ngomongin keunggulan Uniwara nih, menurut aku yang paling terasa itu di suasana kampusnya. Oh, kenapa itu? Menurut aku itu suasana itu nyaman dan cukup mendukung mahasiswanya buat berkembang. Betul, setuju. Selain itu, kampus ini juga dikenal sebagai kampus patriot. Iya, benar sekali. Dan juga menurutku itu branding itu bukan cuma slogan ya, tapi memang ditanamkan lewat kegiatan kampus dan nilai-nilai yang diajarkan. Benar, kampus juga mendorong mahasiswa untuk aktif, berprestasi, dan punya karakter yang baik tentunya. Nah, terus juga dosen-dosen di Uniwara itu banyak banget yang dekat sama mahasiswa. Jadi suasana belajarnya itu nggak kaku banget. Ya, selain itu fasilitas kampus juga semakin berkembang sekarang. Banyak kegiatan organisasi, seminar, terus lomba, sampai pengabdian masyarakat yang bikin mahasiswa jadi lebih aktif. Dan juga menurutku yang paling penting adalah Uniwara nggak cuma fokus pada akademik, tapi juga pembentukan karakter setiap mahasiswanya. Kalau budaya di lingkungan Uniwara sendiri, menurutku cukup positif ya. Ya, apalagi budaya saling menghargai antar mahasiswa. Ya, walaupun berasal dari jurusan yang berbeda, tapi mereka bisa saling support satu sama lain. Terus budaya disiplin juga mulai dibiasakan, seperti datang tepat waktu, sopan terhadap dosen, dan juga bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Selain itu, ada juga budaya patriotisme yang sering disampaikan di kegiatan kampus. Kamu tahu nggak sih yel-yel khas Uniwara itu yang cukup terkenal? Tahu dong, pastinya. Mau dicoba nih? Oh, boleh. Aku dulu ya? Ya, boleh. Oke. Salam patriot, Gagah, berani, tangguh. Uniwara, Jaya terkemuka. Uniwara. Great Campus, Apa tekad kita? terdepan dalam prestasi. Itu adalah yel-yel Kampus dari kita. betul. Terus menurutku yel-yel itu sederhana ya, tapi cukup untuk membangun semangat kita gitu. Iya, ada semangat banget. Iya. Kemudian budaya positif seperti ini juga penting buat mahasiswa agar bangga terhadap kampusnya. Kalau kita lihat dari sejarah Untung Suropati tadi, sebenarnya banyak nilai yang bisa diterapkan di kehidupan mahasiswa. Contohnya mungkin seperti keberanian dan semangat pantang menyerah. Karena jadi mahasiswa itu juga perjuangan ya Kak ya. Kadang capek tugas, capek organisasi, terus kegiatan, apalagi kalau misal kita punya masa pribadi gitu. Tapi dari sejarah Wiranegara kita belajar kalau pejuang itu bukan orang yang hidupnya mudah, tapi orang yang tetap bertahan walaupun banyak kesulitan. Selain itu ada nilai tanggung jawab dan loyalitas terhadap bangsa. Kalau di kehidupan kampus mungkin bisa diterapkan lewat hal sederhana seperti menjaga nama baik kampus, ikut kegiatan positif, kemudian mungkin menghargai perbedaan. Mahasiswa juga harus punya semangat kontribusi juga. Jadi kuliah itu bukan cuma untuk diri sendiri aja, tapi juga bagaimana ilmunya nanti bisa bermanfaat di masyarakat gitu. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kalau menurut kamu sendiri tuh patriotisme itu apa sih?
Kalau menurutku patriotisme itu bukan cuma soal perang melawan penjajah gitu ya. Setuju. Dan patriotisme pada zaman sekarang itu lebih ke bagaimana kita mencintai negara lewat tindakan nyata. Misalnya belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, dan nggak terpecah belah. Bener banget, karena generasi sekarang itu tantangannya beda ya, nggak kayak zaman dulu. Iya, kalau dulu kan melawannya secara fisik gitu. Kalau sekarang tantangannya bisa berupa hoax, perpecahan, kurangnya kepedulian sosial, bahkan rendahnya semangat untuk belajar. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa punya peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Dan menurutku nilai patriotisme di Uniwara itu cukup terasa karena kampus selalu mengingatkan mahasiswa tentang semangat wirausaha yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu pembahasan kewarganegaraan juga, yaitu tentang wawasan Pancasila dan UUD 1945. Menurutku Pancasila itu bukan cuma hafalan 5 sila aja ya Kak, tapi sebenarnya pedoman hidup masyarakat Indonesia. Betul, karena setiap sila punya makna yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kampus juga. Contohnya nih, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di kampus kita saling menghormati teman yang berbeda agama dan juga tetap menjaga yang namanya toleransi. Lalu sila yang kedua tentang kemanusiaan juga sangat penting. Kita sebagai mahasiswa harus punya rasa peduli, menghargai orang lain, dan gak membedakan teman berdasarkan latar belakang. Dan sila yang ketiga adalah tentang persatuan Indonesia. Itu juga relate banget ya sama kehidupan mahasiswa. Iya. Karena di kampus kita itu kita ketemu banyak orang dengan Ya, karakter betul. dan daerah yang berbeda-beda. Jadi penting untuk menjaga persatuan dan gak gampang terpecah karena perbedaan pendapat. Betul sekali. Dan terus sila keempatnya tentang musyawarah juga sering diterapkan saat kerja kelompok atau organisasi mahasiswa. Karena keputusan yang baik itu biasanya didiskusikan bersama, bukan ego satu orang saja. Dan sila yang terakhir adalah tentang keadilan sosial. Itu juga penting karena semua mahasiswa punya hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan kesempatan untuk berprestasi. Nah, kalau UUD 1945 sendiri menurutku berperan sebagai dasar hukum negara Indonesia. Betul, jadi semua aturan di Indonesia itu harus sesuai dengan undang-undang tersebut. Nah, sebagai mahasiswa, kita juga perlu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Misalnya, hak mendapatkan pendidikan, hak menyampaikan pendapat dengan baik, dan kewajiban menjaga persatuan bangsa. Menurutku, pemahaman tentang Pancasila dari UUD 1945 ini penting banget supaya generasi muda nggak kehilangan identitas bangsa Indonesia. Betul sekali, karena di era sekarang budaya luar gampang masuk ya. Jadi kita tetap harus punya pegangan nilai dan karakter bangsa. Wah, udah nggak terasa ya, kita udah ngobrol lumayan hari ini. Udah udah bahas tentang sejarah tadi, terus tentang bagaimana nama Uniwara itu terbentuk, kemudian tentang patriotisme, kewarganegaraan, mata kuliah kewarganegaraan tadi, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan ini ternyata dari sejarah Uniwara ini kita bisa belajar banyak ya, seperti hal perjuangan, patriotisme, dan juga semangat membangun bangsa. Dan semoga pada podcast kali ini kita bisa menambah wawasan tentang makna dibalik nama Uniwara sebagai kampus patriot. Dan semoga kita sebagai mahasiswa juga bisa menerapkan nilai-nilai warganegara dalam kehidupan sehari-hari. Aku Nanda, dan aku Sausa. sampai jumpa di podcast NASA berikutnya.